Subianto MMCHE dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Ya, Pak Untung dari Jogja, silahkan Pak Untung. Sudah dipersiapkan untuk filenya? Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Wow, mari Bu. Saya mau menjelaskan kepada Ya, Anda ya. semua ya, yang mana untuk RPS kemarin sudah saya jelaskan secara detail ya, apa tujuan dari Anda semua mempelajari pengertian sales dan marketing ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang sangat mendasar sebagai calon seorang sales ya, yang bagus. Nah, tentunya nanti bagaimana eh, Anda semua mengetahui produk hotel ya, karena Anda semua kan banyak dari ini, dari apa namanya, dari SMA, ada yang dari ini campuran. Nah, sedangkan perhotelan ini ada produknya itu khusus ya, kecuali dari SMK. Yang dari jurusan perhotelan mungkin sudah nggak asing, minimal istilah-istilah sudah didapat. Tapi saya lihat Anda semua di sini sepertinya menurut data yang saya cek itu hanya dua ya, tadi si Fulan sama si Amir aja saya kira. Yang lainnya ada yang dari MAN, ada dan sebagainya ya. Itu semua kemarin sudah kita jelaskan detail. Baik, sekarang kita masuk ke teorinya apa sih produk-produk hotel itu ya. Baik. Tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran tentang sales dan marketing di sini di awal-awal kita perlu mempelajari ya, perlu mempelajari dan mengerti mengenai pengertian sales dan marketing. Loh, kenapa sales dan marketing sepintas sama, sepintas? Banyak orang yang kacau antara sales dengan marketing. Makanya sebagai bekal Anda nanti untuk bisa menjadi seorang marketer yang bagus, seorang sales yang bagus, sehingga secara ilmiah itu apa sih pengertian yang mendasar tentang sales dan marketing ya, sehingga Anda nanti akan mengerti benar-benar apa itu sales, apa itu marketing, tidak dicampur ya, tidak dicampur menjadi satu ya, walaupun pekerjaannya hampir sama. Bahkan orang sales waktu-waktu tertentu itu berperan sebagai seorang marketing, atau sebaliknya orang marketing kadang-kadang berperan seorang sales. Nah, disinilah ya, disinilah kaburnya apa itu sales, apa itu marketing ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pengertian yang mendasar. Sehingga setelah mempelajari materi ini ya, maka diharapkan Anda semua para mahasiswa ini mengetahui tentang perbedaan antara sales dan marketing. Ya, itu pengertian yang sangat mendasar sehingga Anda karena sebagai seorang yang akademis pernah belajar sehingga nanti kalau kerja di hotel ngerti pengertian teorinya itu apa itu sales, apa itu marketing. Jadi tidak ikut-ikut sales sama marketing sama aja lah gitu. Kan gitu ya, kecuali Anda pekerja yang tidak pernah belajar ya. Baik, selanjutnya kita sepintas menerangkan apa sih marketing itu ya. Di sini dikatakan apa? Marketing adalah salah satu fungsi utama di antara fungsi-fungsi penting lainnya yang ada dalam suatu organisasi perusahaan. Nah, jadi di dalam perusahaan itu departemennya bukan hanya marketing saja, bukan. Ada accounting, ada front office ya, kalau di hotel ada housekeeping
ya, ada engineering dan sebagainya. Nanti dari masing-masing itu Anda akan dapat pelajaran apa itu front office, apa itu housekeeping, atau itu di bagian personalia. Nah, itu nanti ada pengampu sendiri. Tapi khusus untuk saya ini khusus di marketing, ya. Selanjutnya sales. Apa itu sales? Di sini dikatakan menawarkan sesuatu produk kepada konsumen, ya, menawarkan suatu produk kepada konsumen sebagai suatu pekerjaan, ya. Artinya sales itu ya sebagai pekerjaan atau kegiatan untuk menjadikan seseorang sebagai customer, ya, sebagai customer atau sebagai langganan. Jadi intinya sales itu adalah penjualan, ya. Penekanannya bahasa 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 bodohnya gitu ya, gampangnya apa itu sales? Penjualan, ya. Nah, marketing, ya, kalau marketing di sini dikatakan usaha untuk memasyaratkan hasil produksi melalui berbagai cara, ya, melalui berbagai cara agar produksi tersebut banyak diminati oleh masyarakat. Nah, jadi penekanannya di marketing di sini bukan menjualnya, tapi adalah dia yang menciptakan produk, ya. Setelah menciptakan produk, bagaimana memasarkan supaya masyarakat itu tahu tugas pokoknya. Walaupun nanti ya di marketing itu ada produk, price, ya, dan seterusnya. Tapi untuk sementara Anda sekarang intinya adalah marketing itu yang menciptakan, ya. Marketing itu yang menciptakan, setelah produk ini jadi yang menjual orang sales. Nah, itu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang kacau antara sales marketing. Kenapa? Karena marketing di dalam menciptakan produk itu, di dalam penciptaan produk itu nggak tiap hari, ya, menciptakan produk nggak tiap hari, ada kurun tertentu. Nah, pada saat produk itu sudah jadi, dia kan gampangnya karena Anda semua masih baru, gampangnya masa terus diem, habis menciptakan produk masa diem. Nah, disitulah orang marketing itu kadang berpihak sebagai orang sales, menjual dia. Nah, di sininya yang tidak pernah belajar sales apa itu marketing, jadi sales sama marketing sama, padahal beda. Nah, ini yang saya maksudkan. Tadi saya katakan barak sales dan marketing itu kalau nggak pernah belajar kacau. Jadi Anda sekarang ngerti intinya ya, sekali lagi, kalau sales itu adalah mengeksekusi produk, kalau marketing itu yang menciptakan produk. Itu gampangnya gitu aja karena Anda baru tahapan pertama. Bagaimana si Bulan? Coba apa perbedaannya antara sales sama marketing? Udah saya nggak bicara definisi ya. Intinya aja dulu karena nanti untuk kelanjutannya Anda untuk secara teoritis bisa baca textbooknya apa dan tapi sementara ini singkatnya apa antara beda sales dan marketing? Gimana, Bulan? Ini. Baik. Nah, gitu. Sementara yang diingat itu ya. Jadi sekali lagi, sale adalah menjual, sedangkan marketing yang menciptakan. Itu dulu yang diingat. Ya. Baik. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi di sini didefinisikan merupakan sarana paling, ya, paling loh ya. Paling itu berarti ya sangat penting untuk menentukan kebutuhan pembeli. Karena begini ya, adik-adik semua, produknya bagus dan sebagainya, tapi kalau di dalam tatap muka apa ya, Anda bertemu, kalau komunikasinya itu gagal, ya orang nggak akan percaya dengan Anda.
Sehingga komunikasi di sini sangat menentukan sukses tidaknya barang yang Anda jual itu bisa dibeli. Nah, ya, jadi di sini dikatakan komunikasi merupakan sarana penting. Apa salah satunya? Bagaimana Anda menggunakan bahasa yang baik, ya, koreksinya bagaimana, ya, gerakan-gerakan apa namanya, bahasa tubuh, bahasa nonverbal, ya, itu harus. Jadi Anda misalkan mau ketemu sama salah pimpinan, selamat pagi Pak, wah sambil mata mendelik, ya nggak bagus. Atau Anda memberikan greeting tapi wajahnya susah. Nah, gimana orang mau beli, mau percaya kalau tampilan Anda aja pertama bahasa tubuh Anda sudah meragukan. Nah, disinilah pentingnya komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang sales, ya. Bahasanya yang bagus, kesopanannya yang bagus, jelas, tepat, tidak berbelit-belit, ya. Nah, makanya nanti supaya bahasa ini bagus, Anda menjelaskan nggak berbelit, nanti ada praktikum. Loh, praktikumnya gimana Pak Sil? Nah, tahapan praktikum pertama, nanti saudara akan saya lempar ke industri, ke hotel. Ya, ke hotel Anda silahkan tanya. Ya, tentunya ada prosedur ya. Tapi singkat kata adalah Anda setelah masuk di hotel situ tanya apa itu ini dan sebagainya, ya, sehingga Anda sebagai seorang sales itu mengetahui product knowledge, ya. Product knowledge itu artinya pengetahuan tentang produk-produk yang akan Anda jual, ya. Anda nggak mungkin komunikasi sudah bagus tapi setelah ada calon pelanggan mau beli ini Anda sendiri nggak ngerti apa itu kamar, apa itu kamar standar, apa itu kamar superior, Anda nggak ngerti gimana. Nah, ya kan, sehingga nanti kalau memang ini sudah cukup teorinya, nanti Anda akan saya terjunkan untuk langsung ke hotel. Untuk apa? Untuk mengenai produk-produk, sehingga Anda nanti kalau menjual itu enak. Oh, ini dengan bahasa tubuh yang bagus. Nah, si penjual, si calon pelanggan mandu ya, ya gitu, ya, itu. Jadi terus Anda setelah mengetahui produk knowledge itu otomatis Anda bisa menjelaskan manfaat dan kelebihan produk, ya, menjelaskan manfaat. Nah, sehingga Anda kelihatan di sini seorang sales yang profesional, ngerti produknya, kelebihannya seperti ini dan sebagainya. Nah, mungkin Fulan bertanya, Pak, apakah saya harus melebihkan atau saya menjelaskan manfaat produk itu aja? Kalau ada kelemahannya, nah, begini Fulan, ya, dalam arti semua produk tentunya ada kekurangan, ya, tentunya. Kita bukan bohongin, bukan. Contohnya misalkan seperti gini, ada orang mau nginep di kamar 301. Sebetulnya di situ nggak semua tamu sih, tapi ada pernah tamu ngomong, oh di situ itu kalau malam ada putri cantik. Nah, terus Anda ngomong 301 itu bagus Pak, tapi Pak kadang-kadang, nah jangan seperti itu kan sifatnya subjektif, tiap orang nggak sama, itu maksudnya. Jadi yang Anda jelaskan, ya kamar itu enak Pak, view-nya itu melihat ke pegunungan, ke laut. Nah, itu yang dimaksud kelebihan. Karena pada dasarnya hotel itu diciptakan, kamar itu diciptakan itu nyaman. Ya, pada dasarnya nyaman dan sepertinya secara apa ya? Secara hitung-hitungan duniawi gitu sudah bagus lah gitu ya. Ya, walaupun kadang-kadang di hotel itu ada kamar-kamar tertentu yang seperti saya katakan tadi, ya. Tapi itu pun tidak semua orang, ya, tergantung orang tamunya tersebut, ya. Nah, itu ya. Jadi artinya begitu pentingnya sekali lagi ya, Anda sebagai calon sales yang bagus nanti ini penting ya, sekali lagi
tidak hanya mengetahui produk knowledge saja, tapi komunikasi itu pentingnya. Kalau Anda ditanya, penting mana pinter komunikasi atau mengetahui produk knowledge? Ayo coba Mas Bulan. Kalau sekarang saya tanya, mana yang penting? Anda sebagai seorang sales, mengetahui produk knowledge atau cara komunikasi yang bagus? Coba. Nah, sama pentingnya, betul. Ya, betul. Jadi sama-sama pentingnya, nggak bisa dipisahkan. Orang sales harus tahu produk knowledge, tapi nggak bisa bahasa. Bisa bahasa, tapi nggak bisa produk knowledge. Nah, jadi itu saling terkait ya. Bisa dimengerti coba. Nggak apa-apa kalau nggak ngerti, nggak usah ragu-ragu ya. Karena sekali lagi seperti yang saya omongkan kemarin, setidaknya begitu Anda menyelesaikan ini ngitung pahitnya ya. Anda mandek ini langsung jadi sales bisa. Nah, itu ya. Sekali lagi. Jadi untuk yang lain sekali lagi ilustrasikan Anda di dalam mengikuti sales dan marketing ini, ilustrasikan Anda seolah-olah Anda akan menjadi seorang marketing manager. Ya, nanti kalau Anda pas belajar front office, ilustrasikan Anda akan menjadi front office manager. Jadi jangan pilih-pilih. Saya nggak ambil spesialisasi front office, saya nggak perlulah. Jangan. Itu untuk menjadi lulusan D3 perhotelan yang bagus itu. Jadi setiap Anda ngikutin sales marketing ini, ilustrasikan Anda akan menjadi marketing manager. Ya, jadi jangan saya nggak perlu serius karena saya nggak ambil marketing, besok saya nggak ambil spesialisasi marketing. Jangan ya, mumpung Anda masih semester 2 ya, jadi itu ya pesan saya. Nah, berikutnya salah satu hal lain yang tak kalah pentingnya adalah first impression atau kesan pertama di dalam melakukan penjualan yang positif akan membantu kelancaran. Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi, Anda waktu pertama ketemu, sekali lagi tampilan Anda ini nonverbalnya itu penting. Ya, jadi Anda datang pokoknya gerakan tubuh Anda lah, jangan pecicilan ya, yang sopan. Apalagi kalau di hotel Anda kan sudah ngikutin grooming kan, matkul grooming bagaimana tata sopan santun di dalam hotel. Setiap ketemu orang harus greeting, good morning, selamat pagi, assalamualaikum, itu terus nggak boleh, itu sebagai tanda. Nah, Anda di situ sehingga kalau pas besok Anda ya datang ke suatu instansi kemana itu Anda sudah begitu masuk di situ Anda sudah siap untuk groomingnya yang bagus ya, tampilan Anda mulai berpakaian, wajah gimana sehingga orang melihat Anda itu mantap gitu ya, nggak ragu melihat Anda. Berikutnya mana tadi sampai. Nah, sekarang kita lebih detail lagi ya. Nanti semakin detail apa itu marketing atau selling ya, atau sales. Kalau tadi di awal istilahnya lingkaran itu lingkaran yang paling luar ya. Terus kita semakin PPT ke sini semakin di dalam, akhirnya nanti akan menuju ke titik ya. Ya karena sekali lagi semua dari SMA tidak pernah mengikuti tidak ngerti itu hotel dan sebagainya. Nah kalau ada Anda misalkan ada wah karena saya nggak diterima dan sebagainya sekarang masuk di sini ya nggak apa-apa, syukuri. Ya udah jangan tanggung-tanggung karena Anda walaupun dulu nggak ada apa namanya, nggak ada angan-angan untuk ke sini, ya udah sekarang sudah terlanjur ke sini dengan apapun alasannya, udah mulai yang benar, kuliahnya yang benar, sirusi ya. Nanti insya Allah Anda akan bisa berhasil ya. Sebelum kita lanjut ke sini, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Coba Anda sekali lagi jangan bosan-bosan karena Anda masih semester 2 aja ini baru masuk ya. Gaya
gaya sekolah dengan kuliah itu beda ya. Itu Anda harus rubah. Dan Anda ingat, ini D3 loh ya. D3 itu begitu lulus harus siap kerja. Itu pesan saya ya. Jadi makanya sekali lagi jangan bosan di dalam begitu Anda di dalam proses mengikuti ini Anda harus mendengarkan aktif ya. Doa apa sih Pak mendengarkan aktif itu? Mendengarkan aktif itu ya Anda ngikutin omongan saya. Ilustrasikan Anda empati dengan saya sehingga nanti Anda akan menemukan yang tidak ngerti. Tapi kalau Anda mendengarkan cuma asal dengar aja, Anda nggak akan mengkritisi, Anda nggak akan ngerti. Mata kuliah ini selesai, lupa. Kayak Anda mendengarkan Jumatan itu. Mantu, mantu, mantu gitu, ada di kelas, Kak tadi judulnya apa? Wah nggak lupa. Nah itu namanya mendengarkan pasif. Tapi kalau mendengarkan aktif bisa ngikutin dari kata per kata kalimat. Nah di situ sehingga Anda bisa kritis ya. Jangan bosan ya. Nanti mungkin di pertemuan apa saya akan ngomong lagi. Maksudnya biar Anda mumpung sekali lagi masih semester 2. Baik kita balik ke sini. Mohon maaf Pak, Benar nggak ada sepertinya sudah pertanyaan? habis. Baik, kita sekarang masuk ke selling. Mulai aktivitas Mohon menjual. maaf, Apa itu Pak selling? sudah habis. Ya, Pak, mohon maaf waktunya sudah habis Pak. waduh, sudah habis ya. Mungkin bisa langsung Baik, ditutup. nah, baik karena ini waktu sudah habis, nanti Anda kan akan ada kuliah berikutnya, ya sehingga sementara saya akhiri. Tapi pesan saya ya, Anda semua masukkan buku itu sambil mikir tadi yang diomongkan Pak Untung itu apa. Jangan masukkan buku tek tek tek, lupa nanti ya. Sambil masukkan mengingat itu sehingga nanti Anda bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat sampai jumpa minggu depan. Gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Untung. Mungkin bisa di stop share Pak. Loh, sudah kan, Bu? Eh, di tempat saya masih ada. Loh, aduh, kok baru ngomong. Baik, Di, Bu. oh ya, Oh, stop. Oh, iya, tapi kan iya. tampilan Oh dengan iya, saya tak pikir belum di ini. Ya, baik Ibu. Terima kasih. ya, ya, baik Pak Untung. Berikutnya langsung saja kepada Prof. Darwan untuk memberikan masukan. Kepada Prof. Darwan dipersilahkan Prof. Baik, saya tertarik dengan kelompok ini selalu banyak kelebihan waktu. Kelebihan bahan maksudnya. Tadi kan saya lihat itu ada 16 halaman dan disampaikan itu baru 7 halaman, artinya kan belum setengahnya. Mungkin esensi micro teaching itu yang harus kita pahami. Belajar mikro itu sebetulnya kita menggambarkan proses pembelajaran secara keseluruhan, tapi hanya untuk mengambil unsur-unsurnya. Misalnya keterampilan membuka pelajaran, penguasaan materi, keterampilan bertanya, gitu ya, keterampilan mengelola kelas, gitu. Memperbaiki jembatan yang Terus ada, kemudian juga di sini pemilihan ada bahasa dan masukan dan kira-kira tekniknya. inovasi apa yang bisa disarankan seperti itu. Oke, nanti kita diskusi dibuat kelompok mungkin masing-masing. Suaranya kok nggak keluar ya, Prof? Hah? Ada suara masuk gitu ya? Oke. Nah, khusus untuk Pak Untung Subagio, saya punya catatan kecil. Ya, itu. Pertama, dalam presentasi itu coba materi presentasi itu agak Jadi sedikit divariasi. kelompok pertama bisa presentasi dulu hasilnya ya kan. Pak, Ini ada suara untuk yang masuk dari luar ya? Iya, Prof. Jadi Pak Untung tadi kalau misalkan on mic, sepertinya beliau jadi satu sama yang apa namanya sama bawa ibu yang lain. Jadi sepertinya suaranya itu Oke, masuk ke sini. baik. Iya. Ini Pak Baik. Untung mohon maaf, saya mute dulu ya, Pak Untung ya. Ya, gitu. Di sajian itu soal kebahasaan itu penting, Pak. Misalnya tadi beberapa kalimat Bapak awalnya tuh huruf kecil, tapi tiba-tiba titik, lalu diawali dengan huruf besar. Itu menjadi sangat esensial. Yang kedua, eh, tata warna itu mestinya juga bisa divariasi, sehingga tidak harus selalu hitam putih. Gitu. Karena
bahan itu tidak hanya membantu menjelaskan, tapi juga mengundang perhatian dari peserta. Lalu sistem penomoran, gitu. Mana bagian dari yang mana, gitu juga harus jelas. Dan kalau Bapak mau menggunakan notasi dot sih boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa dibuat pembedanya. Gitu. Terus yang ketiga, secara umum Bapak punya ilustrasi yang saya pikir bagus tadi itu. Ya, mungkin karena ini udah berapa lama Bapak ngajar? Lupa Pak, mulai 2002 kalau nggak salah Pak. 2002, sebelumnya di mana Bapak kerja? Eh, saya kerjanya dulu di hotel Pak, di PT HIM Pak, Oh, Jakarta Prof. oh, Nah, tapi sekalian sebagai praktisi mengajar gitu. oh, sip, ya. Eh, saya kira itu komentar saya untuk Pak Untung. Ya, Baik Prof, terima baik, kasih Prof. baik. Oke, makasih Pak Dian. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Darwan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk yang urutan ketiga, itu Bapak Ilham Kurniawan Ardi, SHMH dari Universitas Bengkulu. Pada Pak Ilham, dipersilahkan Bapak. Baik, Ibu Dian, terima kasih.